Halo Sobat Tambah Saya Tambah Kaya, baik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya mau react lagi nih teman-teman. Video Pak Loh Keng Hong. Jadi dia habis collab podcast ya di YouTube-nya salah satu Selera Capital ya, Selendra Capital. Jadi saya melihat ini cukup bagus podcastnya ya, karena sebagai investor ya kita harus mendengar insight-insight dari orang yang sudah jauh lebih sukses di bidangnya gitu, pengalamannya lebih banyak, pasti wisdomnya juga lebih banyak gitu. Nah saya melihat Pak Loh Keng Hong ini semakin hari sekarang ketika ngomong sudah semakin stand up gitu teman-teman, semakin lucu gitu ya. Nah saya ada ketemu part-part yang lucu dan juga ada satu part-part yang bagus juga. Jadi bisa kita belajar juga, bisa juga kita fun juga gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya ya. Coba kita dengerin nih teman-teman. Dan mengasihkan. Kita santai-santai aja, hidup santai, tapi dapat duitnya banyak sekali. Bahkan kalau Tri tanya saya, kapan berhenti jadi seorang investor? Kapan mau berhenti jadi? Maka saya akan jawab, saya akan menjadi seorang investor saham sampai akhir hidup saya. Asik. Sampai dipanggil oleh Yang Kuasa. Jadi saya tidak akan pernah berhenti jadi seorang investor saham. Nggak ada pensiun ya Pak ya? Sampai akhir hidup saya. Ya, karena begitu nikmat dan mengasihkan, saya bisa mendapatkan uang yang banyak sebagai seorang investor saham. Ya. Dan mungkin kebetulan idola. Nah, teman-teman, ini biasa banyak yang nanya saya juga nih. Jadi saya langsung tampilkan videonya supaya biar sambil Pak Loh Keng Hong menjawab gitu. Sampai kapan sih kita menjadi seorang investor ya? Jadi Pak Loh Keng Hong bilang kalau dia ditanya seperti itu, dia akan bilang dia akan menjadi investor saham sampai akhir hayatnya teman-teman. Jadi sampai selama dia hidup, dia akan menjadi seorang investor ya. Jadi teman-teman buat yang jadi investor, tidak ada kata untuk pensiun ya. Pensiun menjadi investor. Kalau pensiun dari karir kerjanya gitu ya, itu boleh. Tapi kalau pensiun dari investor itu jangan teman-teman. Karena hanya di investor inilah kita investasi yang uangnya itu bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang, bukan kita yang menukarkan waktu untuk mencari uang gitu, tapi uang yang bekerja terus supaya bisa beranak cucu, kira-kira seperti itu ya. Nah, ada satu statement lagi yang cukup ini lucu teman-teman, kita coba lihat lagi ya. Kita Warren Buffett udah umur 90. Nah, yang ini adalah Pak Josh Parengkuan, dia adalah pemilik dari Selendra Capital ini teman-teman, sudah mengelola fund sekitar 25 triliun. Itu sudah top 10 terbesar di Indonesia lah. Dan karir investasinya sudah sama dengan Pak Loh Keng Hong, yaitu sekitar 30 tahunan. Dan kebetulan dia berada di jalur investasinya, strateginya kurang lebih sama kayak Warren Buffett. Jadi saya ketika mendengar ini rasanya cocok gitu. Belajar banyak juga dari Pak Josh ini gitu. Semoga saya bisa ketemu dia, siapa tahu saya bisa ngobrol santai gitu ya. Teman-teman doakan saya atau yang kenal, boleh dong kenalin juga gitu. Lumayan kan kalau bisa ngobrol santai dengan pemilik dari Selendra Capital yang sudah mengelola fund 25 triliun kan. Gila banget ini. Out in out harus itu dibutuhkan disiplin yang tinggi. Kalau saya sama Pak Keng Hong stylenya beda gitu loh. Kita lebih long term, kita cari bisnis yang bagus, kita cari valuasinya yang menurut kita ini apa istilahnya bargain ya kan. Dan kita pegangin, ya udahlah, kita tungguin aja gitu loh. Jadi memang agak-agak boring sih, ya kan. Tapi kalau kata George Soros, ya kan, if you find your investment entertaining, if you are having fun investing, dia bilang you are probably not making any money. Dia bilang good investing is boring. Oke, menarik tuh. Nah, sampai di sini saya pengen ngebahas sedikit nih, katanya Pak Josh ini good investment boring gitu, bosan teman-teman. Jadi ini juga saya merasakan hal yang sama gitu. Jadi ketika saya sudah ketemu satu company yang kayaknya ini menarik, ini bagus, kinerjanya bagus, valuasinya juga murah gitu ya, tidak sesuai dengan kinerjanya. Nah ini ketika saya invest, ya sahamnya kita ngapain lagi gitu? Ya kita tinggal cek tiap kali dia keluar laporan keuangan, public expose, kita lihat update dari perusahaan tersebut. Ya memang agak boring sih, makanya jarang sekali ada yang mau bertahan sepanjang itu gitu loh. Ketika waktu itu saya pernah invest di satu perusahaan ya, Adi Sarana. Nah terus ada satu teman tuh
dari alumni PIS juga waktu itu. Dia nanya saya invest sama apa. Saya bilang ASA gitu ya. Terus dia ikut beli dan 2 bulan kemudian waktu itu sahamnya beggar. Nah dia kirain saya jago banget gitu. Dia, wah Tommy, saya mau kirimkan kamu paket gitu ya. Waktu itu namanya Bro Michael gitu. Dia bilang, dia bilang thank you banget gitu karena dia cuan beggar dalam 2 bulan. Saya merasa saya malah takut gitu. Gimana kalau saya kasih dia listnya yang saham saya invest terus turun gitu, nanti dia nyalahin saya nggak gitu ya. Nah begitulah menurut saya terkadang gitu ya, investasi itu agak boring sih menurut saya. Jadi bukan selalu kayak naik terus gitu, kita harus tungguin lagi gitu. Nah terus Pak Jos ini ada cerita sedikit juga soal tesis investasi dia nih, kita coba dengerin ya. Dan menurut saya kenyataannya memang begitu gitu loh. Ternyata ya kalau dari pengalaman kita, yang kita benar-benar menghasilkan banyak keuntungan, itu biasa boring sih gitu loh. Nunggunya lama bener gitu ya kan, lama, orang kita ngomong sama orang nggak percaya gitu, agak ngeselin sih gitu ya kan. Nah ini teman-teman, nunggunya agak lama gitu ya, agak ngeselin gitu. Nah, waktu itu kebetulan saya nunggunya agak lama gitu ya, tiba-tiba teman saya masuk, dia langsung dapat, kebetulan dia tunggunya agak cepat, terus dia dapat beggar gitu. Nah ini yang membuat orang kadang ya merasa kita hebat atau gimana gitu, padahal bukan gitu. Padahal kita selama kita menunggu itu bosan teman-teman. Kebetulan kalau memang masuknya timingnya lebih cepat ya mungkin boleh dibilang wah bagus atau hoki atau untung gitu ya. Tapi bisa terus-terusan nggak gitu kan? Soalnya kalau di investasi ini adalah permainan jangka panjang, long term gitu. Dan pastinya adalah saya percaya ya ada orang yang bisa kaya cepat gitu ya. Dan saya juga pernah bahas yang ada satu saham naik sampai 60 kali lipat, tapi bisa terus-terusan seperti itu nggak gitu. Itu kan sangat jarang terjadi gitu. Bahkan dalam saya investasi pun, itu baru pertama kali saya ketemu. Makanya ada yang bisa kaya cepat nggak dalam investasi? Menurut saya ada. Sangat ada gitu. Tapi berapa banyaknya aja yang saya nggak tahu. Tapi kalau kaya secara pelan, dalam jangka panjang, nah saya yakin itu lebih ada lagi dan lebih banyak saya merasa. Karena kebetulan jalurnya itu yang saya tahu banyak orang yang berhasil di investasi itu dalam permainan jangka panjang. So that's why saya menekankan untuk bermain dalam jangka panjang teman-teman. Supaya kalau permainan ini adalah kalau Pak Low Keng Hong bilang uangnya itu yang di pasar saham memindahkan uang yang tidak sabar ke orang yang sabar gitu. Jadi teman-teman sudah tahu kunci suksesnya adalah cukup sabar gitu. Harus sabar di dalam investasi. Meskipun kita tahu terkadang sabar itu susah ya. Nah kebetulan di video ini ada dibahas bagaimana cara kita sabar gitu. Kita coba dengerin lagi. Sampai satu hari orang baru kebuka masa bener juga ya gitu loh, ya kan? Good investing is boring. Terus cara sabarnya gimana Pak? Pakai ngomong sama Pak Yos tuh belajar sabar tuh gimana sih Pak? Kita harus yakin sama yang kita beli, ya kan? Kita harus ngerti apa yang kita beli, ya kan? Dan kita yakin bahwa pasar ini salah ngeliat gitu loh. Ada mismatch antara harga yang terjadi di pasar dengan the real value of the company, ya kan? Kita harus yakin itu, ya kan? Dan kita tungguin sampai akhirnya pasar matanya kebuka dan menyadari bahwa saham ini harusnya harga bukan segini gitu loh, ya kan? Harganya bukan harga Avanza nih, harga Mercy gitu loh harusnya. Oke, kalau pakai. Nah itu dari Pak Jos dulu teman-teman. Jadi kita harus yakin katanya. Kita harus punya. Nah yakin ini pertama kalau memang investor pemula itu kan butuh baca banyak laporan keuangan, pelajarin bisnisnya yang seperti saya pernah sharing, itu baru kita bisa yakin gitu. Tapi kalau orang yang sudah punya pengalaman lebih banyak gitu ya, punya history track record yang lebih panjang, pasti dia punya sense investmentnya gitu teman-teman. Ketika melihat saham ini, wah karena dia sudah melewati, dia langsung bisa tahu, dia yakinnya lebih yakin gitu. Jadi kalau investor pemula kan kayak masih lebih ini kan. Nah untuk itu saya sarankan kita harus belajar dari orang-orang seperti ini. Kalau memang mau jalurnya investasi gitu. Baca bukunya, apa yang dia baca kita baca. Apa yang dia lakukan, ya kita lakukan. Cukup meniru apa yang dia ini aja teman-teman. Dia lakukan aja gitu. Kalau itu dari Pak Jos. Coba kita dengar dari Pak Keng Hong ya. Gimana cara belajar sabarnya tuh? Belajar sabar itu kalau kita membeli sesuatu yang kita tahu seperti yang Pak Yos bilang, tentu kita bisa bersabar. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, ya tentu kita tidak bisa bersabar. Kalau kita beli kucing dalam karung, gimana bisa bersabar? Kalau kita beli
karena dengar tukang pom-pom, influencer baru bisa bersabar. Bersabar tentu dari hasil yang kita baca laporan keuangannya semua, tahu berapa penjualannya, tahu berapa labanya, tahu berapa modalnya, tahu berapa hutangnya, berapa tahu dia punya price earning ratio berapa, price to book, tahu semuanya. Ya kalau kita tahu semuanya, kita tahu ini Mercy harga Avanza, tentu kita bersabar. Kecuali kalau dia beli kucing dalam karung, dia tidak tahu apa yang dia beli, ya mana bisa bersabar, galau terus. Nah, dari sini kita udah dengar dari Pak Keng Hong, dia bilang kalau kita nggak beli kucing dalam karungnya, pastinya harusnya kita bisa sabar gitu, karena kita tahu kinerjanya perusahaan kita beli, kita tahu produknya, kita tahu bagaimana manajemennya gitu, kinerja dari track record KCG-nya baik atau buruk gitu. Nah, tapi kalau kita beli kucing dalam karung, ya pastinya kita nggak bisa sabar gitu. Beli kucing dalam karung itu maksudnya kalau kita beli barang tanpa tahu apa yang kita tahu, teman-teman. Contohnya kita misalnya saya nih pengen beli binatang peliharaan. Contohnya beli kucing aja nih, teman-teman. Pastinya nggak mau beli kucing dalam karung dong. Ya maksudnya gimana? Saya pengen pergi ke toko kucing, saya lihat bulunya gimana, badannya gimana, warnanya gimana, geraknya gimana, sehat atau tidak gitu. Nah itu saya melihat langsung kucing tersebut ya, baru saya beli gitu. Tapi kalau saya beli kucing dalam karung itu misalnya orang lagi bawa karung nih, dalamnya kucing gitu. Saya nanya, Mas jual apa? Jual kucing nih dalam karung. Yaudah saya langsung beli. Nah itu bahaya, teman-teman. Masanya teman-teman nggak tahu nih warnanya apa, badannya sehat apa enggak. Kira-kira itu tipe yang teman-teman mau nggak gitu kucingnya. Kalau teman-teman langsung angkut beli, ya bahaya. Teman-teman jadinya kacau gitu teman-teman ya. Itulah mungkin sederhananya beli kucing dalam karung, teman-teman. Itu istilah yang paling sering Pak Lo Keng Hong pakai ya ketika saya ketemu waktu itu di 4 tahunan lalu ya. Istilahnya masih sama sampai sekarang. Tapi sekarang dia sudah kelihatannya sudah lebih makmur gitu ya. Badannya sudah lebih besar gitu Pak Lo Keng Hongnya. Terus bajunya sama terus nih Pak Lo Keng Hong. Dari dulu pas saya foto nih dengan Pak Lo Keng Hong, ini saya coba kasih lihat. Bajunya yang warna biru ini dan tulisannya masih sama nih Pak Lo Keng Hong. Kayaknya baju ininya banyak yang warna biru ini. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Nggak boleh instan ya gitu Pak. Nggak boleh instan. Harus dikerjain PR-PR. Wah ya harus ya. Hati-hati dengan influencer pom-pom saham dari apa ya? Jangan, bahaya itu. Jangan dengar. Kalau ini Pak, kalau tadi kan udah. Nah, itu yang last teman-teman. Katanya jangan dengar influencer pom-pom saham gitu. Itulah sebabnya saya tidak pernah merekomendasikan saham. Saya bukan takut apa? Saya takutnya orang terlalu telan mentah-mentah mengikuti apa yang saya ngomong, misalnya ya kalau saya sarankan gitu ya. Karena baik lagi nanti uangnya teman-teman gitu ya. Untung juga untungnya teman-teman. Kalau ruginya teman-teman. Kalau misalnya saya sarankan, misalnya kalau teman-teman rugi, kalau misalnya menyalahkan orang lain, itu menurut saya itu kurang baik gitu. Itulah sebabnya di YouTube saya ini saya sharing apa yang saya lakukan, apa yang pengalaman saya supaya bisa memberikan sedikit insight kepada teman-teman semua untuk mengerjakan PR-nya supaya bisa lebih baik lagi, supaya saya juga harusnya bisa lebih baik lagi karena saya mengikuti jejak-jejak orang seperti Pak Lo Keng Hong, Pak Jos ya, yang saya pelajarin terus gitu. Mungkin itu saja teman-teman yang saya sharingkan. Kalau penasaran langsung nonton aja podcastnya ini, ada 2 part, hampir 2 jam. 2 jam yang sangat berfaedah buat dihabiskan ya, karena 30 tahun mereka berdua ini investasi, sedangkan saya ini aja baru lahir tahun 97, mereka investasi dari tahun 89. Nah bayangkan tuh berapa panjangnya perjalanan mereka gitu ya, sudah melewati 3 krisis gitu. Langsung saja saya sarankan untuk nonton yang belum menonton ya. Semoga bermanfaat dari video ini. Saya ucapkan seperti biasa, salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.